Selamat pagi jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Setio Haryo Mahanduro dengan tema Kita Bisa berderap bersama dalam persekutuan yang saling membangun dan menguatkan dengan kasih Allah. Adapun warta pada pagi hari ini dalam rangka mengikuti pengorbanan Kristus bagi umat manusia dan HUT GKI Pulau Mas yang ke-24, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Bapak Ibu dapat mempersiapkan di rumah masing-masing. Persekutuan doa. Pengurus Komisi Pemuda mengundang anggota pemuda dan simpatisan pemuda untuk mengikuti persekutuan secara daring yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 pada pukul 20.30 secara Zoom meeting. Ibadah persekutuan doa malam. Bidang persekutuan mengundang jemaat dan simpatisan untuk hadir dalam persekutuan doa malam yang akan diadakan setiap minggu pertama, minggu ketiga, dan minggu kelima hari Kamis jam 19.30. Bidang kesaksian dan pelayanan. Jemaat yang berulang tahun, Saudara William Pranata Girsang, Sabtu tanggal 28 Agustus. Adik Ivana Abigail Nahumuri, tanggal 28 Agustus. Dari GKI Bajem, Ibu Natalia Jasmi, tanggal 28. Berita duka, telah dipanggil pulang ke Bapa di surga almarhum Bapak Elim Narun dari Grand Park, Pondok Melati pada hari Jumat tanggal 27 bulan Agustus 2021 pukul 12.30 di Rumah Sakit Adi Yaksa Cipayung dalam usia 29 tahun, dimakamkan di TPU Pondok Rangon. Majelis dan simpatisan GKI Pulau Mas dan Bajem Harapan Kita mengucapkan turut berduka cita kiranya Tuhan menguatkan dan menghibur bagi keluarga besar yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Pada saat ini kita akan memulai ibadah minggu. Jemaat dipersilakan berdiri. Syukur kepada Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan, Allah yang memimpin perjalanan kehidupan umat-Nya, Allah yang memberikan kepada kita kehidupan dan segala liku perjalanan di dalamnya. Perjalanan yang kita lalui, baik sebagai pribadi maupun sebagai sebuah persekutuan. Kita yakin dan percaya Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Bersama kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam jemaat GKI Pulau Mas yang ke-24 tahun, penyertaan Tuhan, dan Ia akan tetap menyertai perjalanan selanjutnya. Mari bersama kita bersekutu di dalam kebaktian ini dalam nyanyian NKB 7 ayat 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyian yang kita panjatkan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan beserta dengan saudara. Damai Tuhan beserta saudara juga. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ulang tahun merupakan sebuah kebahagiaan bagi banyak orang. Hari ulang tahun diperingati untuk mengingat langkah awal ketika memasuki sebuah kehidupan. Peristiwa bersejarah bagi banyak pribadi yang mensyukuri awal kehidupan ini. Pada tanggal 28 Agustus 1997 merupakan langkah awal kita sebagai jemaat GKI Pulau Mas. Langkah yang kita tapaki bersama sampai saat ini. Suka duka, ada yang datang, ada yang pergi, tawa dan tangis menjadi peristiwa di dalam kehidupan persekutuan kita. Pada saat ini, kita menghayati kembali makna persekutuan yang kita punyai di jemaat Tuhan. Persekutuan yang saling menguatkan dan menolong satu dengan yang lainnya. Mari kita bernyanyi dari NKB 193, Aku hendak tetap berhati tulus. Aku hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena Tuhan telah mengasihiku. Karena Tuhan telah mengasihiku. Aku hendak teguh senantiasa walau besar tantangan dunia. Aku hendak tetap teguh perkasa karena ku tahu rintangan kan ada. Karena ku tahu rintangan kan ada. Aku hendak tetap menjadi kawan bagi yang hatinya penat sundu, dan kasihku ingin terus ku bagikan serta ibarat tiada ku perlu, serta ibarat tiada ku perlu. Saudara-saudara, inilah saatnya bagi kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita dengan jujur di hadapannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, sehingga telah melukai hati-Mu Bapa dan sesama kami. Kami juga mengaku akan segala kelemahan kami dan sikap hidup kami yang mementingkan diri sendiri. Dengarlah pengakuan kami ya Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami, baharui hati kami, bantu kami Tuhan agar hidup dalam terang dan kasih-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sambut dengan PKJ 37 ayat 1 dan 2. Bila kurenungkan dosaku. Bila ku redup dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku hidup. Perasaanku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan kenciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setiamu lalu ku hidup. Saya mengajak untuk jemaat bangkit berdiri. Mari kita mendengar berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bernyanyi dari NKB 34, Setiamu Tuhanku. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka di saat gelap. Kasih-Mu
kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur saat kami di dalam persekutuan jemaat-Mu di GKI Pulau Mas, baik di Induk maupun di Bajem, beribadah bersama pada saat ini. Kembali akan diingatkan melalui firman-Mu, firman yang menjadi pegangan di dalam hidup kami, firman yang menjadi kekuatan di dalam pergumulan yang kami rasakan, firman yang kembali mengingatkan kami betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba Tuhan di tengah keterbatasan yang hamba punyai. Biarlah setiap persiapan yang telah hamba lakukan menjadi bekal untuk hamba menyampaikan firman-Mu. Inilah Tuhan doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang memberikan anugerah penyelamatan kepada kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Galatia 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Galatia 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam damai untuk kita sekalian. Ada sebuah kisah, seorang pemuda yang sedang naik kapal laut untuk pulang ke kampung halamannya. Malam harinya ia berada di dalam kamar karena ia sedang mengalami mabuk laut. Ia mendengar teriakan, "Ada orang jatuh ke laut." Namun pemuda yang dalam keadaan kurang sehat ini berpikir bahwa ia tidak dapat melakukan apapun untuk menolong orang itu. Karena di luar sangat gelap, ia memutuskan untuk membawa lentera kamarnya
dan menggantungkannya pada sebuah besi yang sedikit menonjol ke sisi kapal. Keesokan harinya, ia mendengar orang yang diselamatkan itu bercerita, "Saya hampir saja tenggelam di tengah gelapnya malam. Tetapi pada saat yang tepat, seseorang menaruh sebuah lentera pada tingkap di sisi kapal. Ketika lentera itu menyinari tangan saya, seorang pelaut yang di sebuah sekoci penyelamat menangkap tangan saya dan menarik saya masuk ke dalam sekoci." Menjadi sebuah pembelajaran menarik dalam kisah ini, bahwa terkadang kita menolong orang pun di luar dari kesadaran kita, di luar dari niatan untuk menolong. Tetapi tindakan kita sehari-hari bisa menjadi sebuah berkat bagi banyak orang, bagi orang lain yang mungkin tidak kita sadari. Untuk contoh simpelnya jemaat sekalian, saat kita membuang sampah di tempatnya, saat kita memilah-milih sampah berdasarkan kegunaannya, sebenarnya kita sedang menolong banyak orang di dunia ini. Karena pada saat ini bukan isu lagi ya jemaat sekalian, kalau isu kan itu bisa benar bisa salah gitu ya, tentang perubahan iklim menjadi sebuah hal yang patut kita gumuli bersama. Di kisah lain, ada seorang perempuan yang tengah mengalami sebuah bencana. Bencananya adalah ketika di suatu malam, di sebuah tempat di New Jersey, Amerika, di sebuah tempat yang tidak aman, ia kehabisan bensin. Ia bingung karena ia juga tidak membawa uang untuk membelinya. Ia takut karena tempat ini adalah tempat yang berbahaya. Jantung saya berdetak kencang saat itu, kata Kate mengenai perasaannya pada malam pukul 11. Kemudian sosok seorang gelandangan bernama Johnny pun menghampirinya. Wah, ini bisa dibayangkan jemaat sekalian ya. Kita di tengah sebuah tempat yang gelap, berbahaya, ada seseorang yang datang menghampiri kita. Wah, ini bisa menjadi hal yang tidak terduga, mungkin kejahatan atau mungkin cerita lainnya. Lalu Johnny mengatakan kepada Kate bahwa area itu tidak aman dan ia menyuruh Kate untuk mengunci pintunya. Johnny, seorang gelandangan yang sedang berada di area tersebut, lantas berjalan menuju pom bensin dan mengeluarkan seluruh uang yang ia miliki sebesar $20 untuk membeli bensin. Ia pun membawakan bensin itu kepada Kate dan mengisi mobilnya dengan bensin sehingga mobil Kate bisa hidup kembali. Johnny tak meminta imbalan apapun atas bantuan yang ia berikan. Kate merasa sangat bersyukur, tetapi karena tak membawa uang, ia berjanji untuk bertemu dengan Johnny kembali untuk membayar uang Johnny yang dipakainya untuk menolong dirinya. Kate pun akhirnya kembali untuk menemui Johnny untuk mengganti uang tersebut. Bukan hanya itu, ia juga beberapa kali memberikan Johnny pakaian, makanan, dan air minum. Namun Kate merasa ingin melakukan sesuatu yang lebih besar untuk kehidupan Johnny. Bersama sang kekasih, perempuan berusia 27 tahun itu pun mulai membuat sebuah kampanye di situs penggalangan dana. Ia mempunyai target sekitar $10.000 atau setara 142,8 juta bagi Johnny untuk memperbaiki kehidupannya. Ia mengatakan, "Saya berharap saya bisa melakukan hal yang lebih pada orang yang sudah memberi segalanya untuk menolong saya tanpa pamrih." Ingat, uang $20 bagi seorang gelandangan di sana bukan sesuatu yang kecil. Tak disangka, donasi yang terkumpul pun melebihi target, mencapai $360.000 atau setara 5,1 miliar rupiah. Kepada sebuah koran di sana, Good Morning Amerika,
Joni mengatakan bahwa selain akan digunakan untuk memperbaiki kondisi hidupnya, ia juga akan menggunakan uang itu untuk membantu orang lain. Ini seperti sebuah lingkaran yang satu dengan lain saling terhubung. Ketika membantu seseorang, nyatanya orang itu pun bisa membantu orang yang lain. Uang ini diberikan untuk menolong saya. Lalu, bukankah ini sebaiknya juga digunakan untuk menolong orang lain dalam kondisi yang sama, atau juga membantu orang-orang yang sedang menolong orang lain dalam berbagai situasi? Banyak orang di luar sana yang menghadapi tantangan berat. Jika saya bisa menyentuh kehidupan mereka, sebagaimana kehidupan saya telah disentuh, tentu hal itu akan menakjubkan, ucap Joni. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak kisah-kisah yang dapat kita temui dalam keseharian kita. Di media sosial banyak kisah seseorang yang melakukan pertolongan. Bahkan ada sebuah situs yang menjadi sebuah tempat cara kita memberikan donasi untuk menolong sesama kita. Menjadi sebuah kesempatan untuk diri kita mengasihi banyak orang. Lantas pertanyaannya, mengapa diri kita menolong sesama kita? Atau pertanyaan lainnya adalah, siapa sesama kita? Ketika kita mempertanyakan hal ini, kita sedang melihat ke dalam diri kita, siapa yang dimaksud dengan sesama kita itu? Siapa mereka yang perlu kita tolong? Pertanyaan ini pun dilontarkan oleh seorang ahli Taurat kepada Kristus. Dalam Lukas 10 ayat 29, ia mengatakan, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Pertanyaan ini dilontarkan ketika Yesus sedang bercakap dengan seorang ahli Taurat. Dan Kristus menjawab pertanyaan ini dengan sebuah perumpamaan, sebuah cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Jemaat sekalian bisa melihat dalam Lukas 10, kisah tentang seorang Samaria yang dipandang berbeda dengan banyak orang. Ternyata orang inilah yang peduli dengan sesamanya. Lantas siapakah sesamaku manusia? Lukas 10 ayat 37 mengatakan, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Sehingga jawaban dari siapakah sesamaku adalah orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Pergilah dan perbuatlah demikian. Seorang yang menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, seorang yang memberikan kasih kepada sesamanya, adalah mereka yang mengikuti perintah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kristus sendiri memberikan teladan tentang pertolongan kepada diri kita. Kita diajak untuk memenuhi hukum Kristus, yakni mengasihi satu sama lain, sama seperti Kristus mengasihi manusia. Yohanes 13 ayat 34 di sana dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Diri kita sebagai persekutuan jemaat di GKI Pulau Mas, umat Kristus yang saling mengasihi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diri kita diajak untuk saling mengasihi karena diri kita telah dibenarkan atau diterima Allah dan telah menerima Roh Allah. Dibenarkan Allah berarti kita menerima anugerah dengan cuma-cuma dari Allah. Seperti seorang di hadapan hakim yang harusnya dirinya menerima hukuman, kini telah dibenarkan. Dia kaisune, yakni dinyatakan tidak bersalah di hadapan Allah. Perasaan ini mungkin kita tidak sering mengalaminya. Ada sebuah
cerita di sebuah siang hari yang panas ketika seseorang sedang menaiki motornya, memakai helm lengkap dan lain sebagainya. Karena hari itu sangat panas, dia membuka helmnya, lumayan, untuk ngademin kepala. Tanpa disadari, ternyata di ujung jalan itu ada bapak polisi yang sedang melakukan razia, sedang melihat apakah ada orang yang melanggar hukum di jalan tersebut. Karena sudah dilihat dari jauh tidak memakai helm, helmnya ditaruh di depan gitu ya, jemaat sekalian. Ya sudahlah, kalau mau ditilang ya udah nggak bisa kabur lagi karena jalan tersebut satu arah. Sampai akhirnya memang diberhentikan oleh bapak polisi, ditanya SIM, STNK-nya. Lalu Pak Polisi bertanya, kenapa nggak dipakai helmnya? Orang tersebut menjawab, ngantuk Pak, panas. Orang tersebut sudah pasrah, ditilang ya tilang, harus membayar denda ya bayar, harus ke pengadilan ya tinggal ke pengadilan. Tetapi tanpa disangka si Pak Polisi mengatakan, ya sudah pakai saja, lanjutkan perjalanan. Orang tersebut rasanya plong banget, jemaat sekalian. Mungkin itu gambaran ketika harusnya kita dihukum, tetapi kita tidak mendapat hukuman tersebut. Ketika kita mempunyai sebuah kesalahan dan seharusnya kita dihukum, tetapi oleh karena kasih anugerah Tuhan, kita diselamatkan, kita dibenarkan. Disitulah sebuah perasaan lega, sebuah perasaan penuh dengan syukur yang seharusnya kita dihukum tetapi tidak. Ini adalah sebuah dasar bagi kita hidup dalam persekutuan, bahwa kita dalam persekutuan jemaat GKI Pulau Mas adalah pribadi-pribadi yang telah dibenarkan, telah menerima anugerah Tuhan. Pribadi-pribadi yang rasanya perlu mengucap syukur di dalam kehidupan karena kita telah diselamatkan. 24 tahun perjalanan sebagai jemaat yang di dalamnya penuh dengan lika-liku, yang di dalamnya penuh dengan berbagai macam cerita. Beberapa hari lalu satuan tugas gitu ya, Satgas COVID-19 GKI Pulau Mas beres-beres gereja. Pas beres-beres kita bukan menemukan sih ya, kita melihat beberapa foto lama gitu ya. Itu udah dari tahun, ada yang dari tahun 90-an awal, 80-an awal, itu banyak memori-memori yang tersimpan di dalam foto tersebut. Wah, ini sebelum gereja direnov. Wah, ini Penetua Irianta Narun masih umur 30-an mungkin ya. Banyak sekali kenangan-kenangan di dalam album foto tersebut. Sebuah kenangan yang mengingatkan bahwa ternyata sudah lama Tuhan menolong kita. 24 tahun ini kan diri kita sebagai jemaat GKI. Sebelumnya ada kisah persekutuan Beta Bara, terus kita jadi pos, Bajem dan Dewasa. Sebuah perjalanan yang patut kita syukuri. Sebuah perjalanan yang mengingatkan kembali di dalam kehidupan kita bahwa kita nggak bisa sampai saat ini bila tidak ada rasa kasih di antara kita. Galatia 6 ayat 10, di situ dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kok rasanya eksklusif banget gitu ya ayat ini. Tentu penulisan konteks ketika Rasul Paulus menuliskan ayat tersebut, dalam jemaat Galatia ada pergumulan. Kita harus menjadi orang Yahudi, kita harus mengikuti adat istiadat orang Yahudi, atau kita orang-orang yang bukan Yahudi ini ya sudah dibenarkan nih
Kita sudah nggak harus ngikutin pergumulan-pergumulan yang dirasakan di dalam jemaat Galatia. Perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan cara pandang, perbedaan yang ada di tengah jemaat Galatia menjadikan mereka ada sedikit konflik di dalam jemaat tersebut. Tetapi dalam perbedaan ini, dalam kehidupan ini, yang mana tentu konflik menjadi sesuatu yang ada dalam keseharian kita. Bukan untuk dihindari, tetapi untuk kita belajar darinya. Hingga akhirnya Rasul Paulus mengatakan untuk meskipun kita berbeda, meskipun kita hidup dalam sebuah pergumulan yang seperti ini, janganlah kita melupakan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling tolong menolonglah kita. Kita bisa di dalam jemaat GKI Pulau Mas, baik di Induk maupun di Bajem, untuk menghadirkan pertolongan tersebut. Pertolongan yang bisa kita lakukan melalui kehadiran kepada sesama. Pertolongan di dalam doa kepada Tuhan untuk sesama. Pertolongan di dalam pemulihan ekonomi. Pertolongan di dalam sebuah sapaan. Memberikan pertolongan dalam peran pelayanan yang kita lakukan. Ini bukankah menjadi sebuah cara-cara untuk kita meresapi rasa syukur kita di tengah kehidupan berjemaat kita. Kehidupan berjemaat yang tidak mudah, tetapi kita bisa untuk melakukannya. Saling menjaga, saling membantu. Bukankah ini yang menjadi sebuah semangat kita di dalam kehidupan berjemaat? Saling tolong di dalam doa, saling tolong di dalam sapaan, saling tolong di dalam pemulihan ekonomi, dan banyak cara yang bisa kita lakukan. 24 tahun kita bisa melaluinya. Kita bisa karena Tuhan menganugerahkan kepada kita pemeliharaannya, pertolongannya. Kita pun bisa di dalam tahun-tahun ke depannya, sebuah tahun yang penuh dengan pertanyaan, sebuah tahun yang penuh dengan pergumulan, kita bisa melakukannya. Maka kita sebagai jemaat terus diingatkan, terus diajak untuk bersama-sama membangun jemaat GKI Pulau Mas, baik Induk maupun Bajem. Bersama-sama kita bisa, bersama dengan sesama, dan tentu bersama dengan Tuhan kita bisa mensyukuri, kita bisa menapak di dalam hari-hari ke depan. Tuhan menguatkan kita. Selamat untuk kita sekalian, selamat hari ulang tahun untuk kita semuanya. 24 tahun Tuhan menyertai, dan kita percaya Tuhan menyertai di dalam tahun-tahun ke depan. Amin. Sedalam dalam lautan
Umat dipersilakan berdiri. Umat Tuhan, marilah kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Mari kita menaikkan syafaat kita. Perjalanan kehidupan kami sebagai jemaat-Mu, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan jemaat-Mu. Biarlah Tuhan dengan hikmat yang hanya berasal daripada-Mu, kami sebagai jemaat-Mu dapat terus berproses di dalam pelayanan kami sekalian, di dalam peran kami untuk membangun bersama jemaat-Mu, untuk menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan juga bagi orang lain. Kiranya Tuhan mampukan kami, sertai kami, kuatkan kami, untuk kami dapat terus melangkah di dalam tahun-tahun ke depan. Bukan sebuah perjalanan mudah yang kami harapkan, tetapi semangat kami untuk bergandengan tangan, untuk saling menolong satu dengan yang lain, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Kiranya itu ada di dalam kehidupan persekutuan kami. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang pada saat ini tengah dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan berkati adik Andreas, Ibu Deli Manarun, Ibu Noni Gunawan, Bapak P. Girsang, Bapak Tigor Manurung, Bapak J. Sringoringo, untuk Ibu Wasti, Bapak Anggiat Sringoringo, Bapak Christian Siahaya, untuk Ibu E. Simanjuntak, Ibu Koni Hanggoro, untuk Bapak Willem Tumangkeng, Ibu Nelly Tuanakota, Bapak Frans Siahaya, untuk Saudara Marcel Pelokila, Ibu S. Siahaan, Ibu Popi Kaya, untuk Oma Erika Harahap, dan juga untuk Ibu Leodora Uju. Kiranya Tuhan berkati pemulihan yang dilakukan, pengobatan yang tengah dijalani. Kiranya menjadi cara Tuhan untuk menolong jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di GKI Pulau Mas, Bajem Harapan Kita, yang juga dalam proses pengobatan dan pemulihan. Untuk Bapak Stefanus Sikuteru, untuk Bapak Agustinus Leonusa, Bapak Peter Sarimole, untuk Bapak Filipus Tenis, Ibu Mince Kapitan, Ibu Risma Mrajak, Ibu Subur Sitompul, Ibu Wati Sarimole, untuk Ibu Usrani Gultom, Ibu Linda Madalena, Bapak Monang Sitompul, dan untuk anak Gideon Berhitu. Kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam proses ini Tuhan.
obat-obatan, makanan, dukungan doa, dan juga semangat dari keluarga memberikan kekuatan bagi jemaat-Mu dalam proses pemulihan dan pengobatan. Kami juga mengucap syukur ketika di tengah-tengah kami ada kebahagiaan, ketika jemaat-Mu berulang tahun, ketika jemaat-Mu merasakan kembali hadirat Tuhan di umur yang baru, merasakan kembali pemeliharaan Tuhan di dalam usia yang baru. Kami mengucap syukur untuk jemaat-Mu, Saudara William Ranatna Girsang, dan juga untuk adik Ivana Abigail Humuri, dan juga untuk Ibu Natalia Jasmi Tuhan. Ketika Tuhan memberikan pertambahan umur, kiranya di usia yang baru, semangat baru, di dalam pelayanan dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Di dalam proses tumbuh kembang, di dalam proses pembelajaran kehidupan, kiranya Tuhan berkati mereka. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di dalam jemaat-Mu, kegiatan yang kami lihat sebagai cara Tuhan untuk mengajar kami, kegiatan untuk kami saling mendukung satu dengan yang lain, untuk persiapan guru sekolah minggu, untuk persekutuan doa, untuk pendalaman Alkitab, persiapan majelis jemaat, dan lain sebagainya. Persekutuan di komisi-komisi, biarlah menjadi sebuah cara untuk kami saling mengingatkan satu dengan yang lain, untuk kami belajar akan firman-Mu. Inilah Tuhan doa kami. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Dunia bolehkah
Dasar persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Allah. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Persembahan dapat ditransfer ke rekening jemaat yang ada di dalam warta jemaat. Kita menyanyikan NKB 133 ayat 1 dan 2, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sangat Syukur atas bunga mawar harum indah tak tertib. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri setiap saat. Takdirkan bulan pelita menegak kita sisa. Saat ku Mari Bapak Ibu, kita menaikkan doa persembahan kita, ungkapan syukur kita. Kembali kami menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu Bapa. Kami ucap syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi gereja dan juga jemaat-Mu hingga pada saat ini. Kiranya pakai hidup kami menjadi alat dan berkat bagi pelayanan-Mu di gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu kita bernyanyi dari PKJ 178, Allah mengutus kita. Allah mengutus putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha Kasih. Ia pun mati menebus kita, dosa dan dosa bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup pada hari esok, karena Yesus hidup, ku takutkan, karena ku tahu esok di tangannya, dan hidupku berarti karena Dia hidup. Bila hidupku telah berakhir, berakhir pula deritaku. Tapi takutkan hidup abadi, dan mujizat penuh juru selamatku. Karena Yesus hidup pada hari esok, karena Dia hidup, ku takutkan dan aku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku digantikan dengan hidup. Arahkanlah hatimu pada Tuhan,
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.